Nggak ada yang jawab, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru merasa ada orang kalau ada yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinal Islam wa ahkamal Islam wa min ba'di ahkamihi wa ahkamil faraidi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah. Resiko jadi mahasiswa harus siap capek. Baru dari kelas dapat jejelan ilmu dari Abah Husnul Hakim Abdul, tiba-tiba langsung dijejeli lagi dengan ilmu yang mungkin baru bagi mahasiswa-mahasiswi dan juga para jamaah umumnya. Judulnya Mengenal Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Indonesia. Ini nanti saya mohon satu di antara santri dan santriwati untuk membacakan ayat faraid, yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yang 11 santriwati, yang 12 santri yang membacanya. Nah, yang santriwati silahkan dipegang mic-nya. Ada nggak mic-nya untuk santriwati? Membaca ayat 11 surat An-Nisa. Begitu selesai, santriwati itu yang sana. Kalau ini santriwan, jadi mahasiswi dulu yang membaca surat An-Nisa ayat 11, baru langsung lanjut mahasiswa membaca surat ke-12. Dimulai setelah hitungan angka 3. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له
istamir ya talib, iqra al-ayat at-taliyah ay 12 min suratin Nisa. Silakan. Lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyah يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. Syukran li qira'atikuma an tilkal ayah al-muhimmah. Dan saya sekarang mau menyampaikan arti dalam susunan bahasa hukum Indonesia, yaitu ada pada ayat atau pasal 176, 177, 178, 179, 180 dan 181, termasuk 182 dan seterusnya, kompilasi hukum Islam. Ini Indonesia itu Islam. Ini Islam Indonesia karena dasarnya juga dari situ, dari Al-Quran tadi. Ya. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Lindakari mithlu hadzil unthayain ini ayat atau pasal 176. Lalu ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6. Itu tadi disebutkan di dalam Al-Quran, pernyataannya sudah dibacakan. Lalu bahasa Indonesia seperti ini. Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau
dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Pertanyaannya, seperenam dan sepertiga banyakan mana? Saya pikir kalau ngomong sepertiga ya. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. 179. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Baik yang di sini maupun yang di situ, baik yang Islam maupun yang di Indonesia, kalau hanya membaca ayat-ayat begini dijamin bingung. Supaya nggak bingung, saya mau berdiri dan mau menuju papan tulis dengan harapan ada spidol. Ada nggak? Ada ya. Begini ceritanya. Rukun waris ada 4. 1 pewaris yang meninggal. 2 ahli waris yang ditinggal meninggal. 3 peristiwa meninggal, kematian. Dan 4 harta. Ini ngomong-ngomong warisan, angka-angka berjuta-juta, kalau nggak ada duitnya ngapain? Jadi harus ada rukun yang keempat, tirkahnya, harta warisannya. Rukun warisan berapa? Apa? Pewaris, ahli waris, kematian, harta. Kalau belum mati membagi waris, bisa nggak? Bukan warisan, karena harus ada rukun kematian. Ada nggak orang belum mati telah dibagi-bagi warisannya? Ada, tapi namanya bukan warisan. Hibah atau wasiat. Kalau warisan harus ada yang meninggal. Yang meninggal disebut pewaris. Hadis Nabi berbunyi al-ulama warasatul anbiya, artinya apa? Sekali lagi, rukun hukum waris yang pertama pewaris. Pewaris itu yang meninggal. Hadis al-ulama warasatul anbiya artinya apa? Kalau selama ini diterjemahkan ulama pewaris nabi, berarti salah. Karena ulama bukan yang mati dari nabi ya. Ulama itu ahli waris nabi. Karena ahli waris yang masih hidup. Nah, sekarang nanti siapa di antara Anda yang sudah kehilangan ayah atau ibu, diingat-ingat dari sekarang, termasuk saudara ayah berapa, saudara ibu berapa, Anda bersaudara berapa. Nanti akan saya tanya, tapi perhatikan dulu. Ini bagian itu sudah tahu, karena Al-Quran sudah dibaca, ayat sudah dibaca. Itu dalam pasal tadi. Anda sudah paham. Nah, sekarang praktik gitu, tapi harus tahu rumusnya. Yang pertama harus tahu P. Apa P itu? Pewaris. Yang kedua harus tahu AH, TAW. Apa?
ahli. Yang ketiga harus tahu JH, jumlah harta. Yang ketiga harus tahu AM. Apa itu? Asal masalah. Yang keempat harus tahu FM. Ini bukan gelombang radio ya. AM FM itu furudul muqaddarah. Apa? Furudul muqaddarah. Lalu ada SH atau JH sudah ya. Jadi apa tadi, AM sudah masalah. Jumlah saham, jadi JS yang nanti akan selalu sama dengan ini. Selain AM juga JS, jumlah saham. Nah, sudah. Ini rukun waris sederhana. Ini harus tahu dari awal. Sekarang di antara Anda ini yang sudah tidak punya ayah siapa? Masih ada. Di antara Anda yang sudah tidak punya ayah ada. Nah, ini mau tunjuk jari atau mau berdiri duduk? Tunjuk jari. Ya, saya mau tanya, boleh lanjut. Ayah meninggal sudah lama? Sudah. Baik, langsung saya contohkan menghitung. Ingat-ingat dulu, ayah punya kakak berapa, punya adik berapa. Lalu istri ayah itu hanya ibu kamu atau ada istri yang lain? Berarti kalau ada istri lain, Anda punya saudara seayah lain ibu gitu ya, seandainya ada. Tapi kalau nggak ada, jawab apa adanya. Ini kasus waris siapa namanya nanti nyusul. Penting nggak penting sih nama, tapi yang penting peristiwanya. Ayah sudah wafat. Permainan bukan? Permainan gitu ya. Ayah beliau sudah wafat, sudah agak lama. Berarti pewarisnya siapa? Siapa partai? Suami. Kenapa? Karena ayah dia namanya siapa? Mutmainah. Siapa namanya? Lupa sama namanya sendiri. Lilin. Kenapa suami? Karena ayah beliau waktu meninggal posisinya sebagai suami. Suami siapa? Suami dia, gitu kan? Nah, sekarang ahli warisnya siapa saja? Yang jelas ada istri satu, menurut yang saya dengar dan mimik mukanya tadi satu istrinya. Ya, ketika saya nyebut istri lain kan langsung pada bingung. Ternyata dia sendiri mengakui memang hanya satu ibunya dia. Sekarang Lili itu punya saudara kandung berapa? Satu. Berarti cuma berdua. Laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, jadi satu anak perempuan, satu anak laki-laki yang gitu. Sudah. Tentu sebetulnya tetap juga harus dihitung, diketahui, cukup diketahui. Ahli waris bukan hanya istri dan anak,
tetapi juga saudara kandung. Walaupun dalam kasus ini nanti saudara kandung langsung tiarap, nggak dapat. Saya ingin tahu aja, saudara kandung almarhum berapa? 8 bersaudara. 8 itu yang laki berapa, yang perempuan berapa? 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, 3 saudara laki-laki, 4 saudara Perempuan. nanti semua ini ahli waris. Semua ini ahli waris. Hanya memang ketika saudara ini sangat tergantung dengan komposisi anak. Kalau ada anak laki-laki, otomatis saudara ini hanya dicatat tapi nggak bakal dapat. Kenapa? Karena mahjub bidaka, jadi mahjub dengan anak laki-laki, bil-ibn. Lah, dalam kondisi ini istri mendapat berapa? Ini FM-nya, furudul muqaddarahnya, istri 1/8. Sebagaimana ayat yang tadi kan dikatakan walakum nisfuma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan seterusnya falahan kubur, kan ada gitu. Dia hanya boleh 1/8 ketika almarhum yang meninggal punya anak, dan kenyataannya punya anak. Lah, anak laki dan perempuan ini dalam posisi seperti ini dia langsung menjadi yang namanya asober. Karena anak perempuan bersama anak laki-laki itu nanti sudah otomatis ketika ada anak laki-laki langsung jadi asober. Nah, ini sebetulnya penghitungannya sederhana. Ini nggak dapat ini, hanya didapat saja tapi nggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Lah, itulah furudul muqaddarah yang ada di dalam Al-Quran, juga dalam masalah-masalah undang-undang kita. Lah, selain furudul muqaddarah kita juga harus tahu masalah-masalah, karena kadang-kadang di sini disebutkan 1/8, ini 1/4 dan seterusnya ada bilangan itu. Asal masalah itu kalau bahasa matematika adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil, yang habis dibagi 6, bagi 3, bagi 4, termasuk bagi 8. Lah ketika ada 1/8, maka otomatis asal masalahnya adalah 24. Kenapa? Karena 24 itu habis dibagi 8, habis dibagi 4, habis dibagi 3. Jadi kan nanti ada ar-rubu, ar-thuluth, termasuk as-sudus, kan itu furudul muqaddarah. Jadi furudul muqaddarah yang singkat FM ini meliputi apa? Ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, bahkan ada 2/3. Ini sudah rumus dari Al-Quran. 1/2 bagi siapa, 1/3 bagi siapa, dan seterusnya nanti dirinci, dan memang sudah baku Al-Quran memberikan alternatif angka-angka yang pasti sifatnya. Itu furudul muqaddarah. Ya. Cuman yang seperti ini murni dari Al-Quran. Sementara kita hidup di Indonesia, dasar kita ini selama ini kita tahu bahwa hukum Islam yang kita jadikan aturan di Indonesia itu, termasuk dalam fikih kita itu, dasarnya Al-Quran, hadits, ijma dan qiyas, kan itu. Kita punya ijma. Ijma kita itu produknya adalah undang-undang, atau kalau kaitan dengan hukum Islam ya tadi kompilasi hukum Islam. Ini diinformasikan bahwa pada pasal 96, nah, nanti kita harus mengenal di pasal 96. Dalam pasal 96 kompilasi hukum Islam ada yang disebut dengan harta bersama suami istri.
Ini yang menjadi ijma kesepakatan ulama 96 ini. Yang masih dekat dengan mic, tolong dibaca sambil ngetes penglihatan Anda normal ya. Melihat itu kelihatan ya? Pasal 96. Pasal 96 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sudah, tak dulu, itu ya dulu. Karena yang kedua tadi ikutan aja. Ulangi pasal 96 ayat 1. Yang satu itu ayat 1 bacanya. Pasal 96 ayat 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Coba pasal 97. Pasal 97. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bedanya 96 dengan 97 apa? Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidupnya lebih lama, kan gitu? Itu cerai mati. Dan saya ingin mendoakan kalian pada saat nanti sudah menikah, mudah-mudahan jangan cerai kecuali cerai mati. Kalau cerai mati terpaksa memang harus cerai. Tidak ada seorang istri yang ketika suami meninggal lalu ingin ikut dikubur. Tidak ada. Apalagi seorang suami yang meninggal istri ingin ikut mati, gak ada. Dia nangis mata satu, mata yang lain lagi nyari siapa gantinya. Tuh kalau suami, gitu ya. Nah, ini tadi pasal ini menyebutkan mengenai harta bersama yang Al-Quran tidak mengatur. Ini sebetulnya nanti ada yang namanya harta bersama Habi. Habi ini sama dengan G2, gono gini. Nah, ini suami yang telah wafat, bapaknya Ustazah Lili ini menikah sekian lama, maka dihitung harta yang diperoleh dalam masa perkawinan itu. Kemudian ketika terjadi cerai, walaupun cerai hidup atau cerai mati gitu, ini cerai mati kalau ini ya, artinya karena meninggal itu kemudian cerai. Lah, ini berhak atas separuh. Nanti di samping dapat 1/8, dia masih punya separuh. Jadi atas dasar ini G2 atau HB ini pasal apa berapa? Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat 1. Itu yang menjadi penting. Jadi nanti pembagiannya 1/8 ini dari sisi Al-Quran, tetapi 1/2 dari sisi undang-undang kita. Nah, ini jadi paduan antara hukum waris Islam dengan hukum waris yang di Indonesia, yang juga ijma ulama-ulama kita merumuskan pasal 96 itu yang namanya harta bersama. Gono gini di berbagai daerah ada istilah-istilah tertentu. Kalau di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jogja ya namanya gono gini. Itu yang harus dibagi dua. Ya, jadi bagaimana ininya pembagiannya lebih lanjut. Jadi kalau ada masalah-masalah 24, maka kelanjutannya ini 24 bagi 8 berapa? 3. Ini sahamnya 3 untuk istri. 3 ini bisa 3 miliar, bisa 3 juta, bisa 3 perak ya juga, tergantung kondisi ekonominya. 24 kurangi 3, asobahnya berapa? 12.
21. Jumlahnya berapa? Ini yang namanya JS. Ini JS, jumlah saham harus selalu sama dengan AM, asal masalah. 24 ini berapa? Ini 21 dari mana? Dari Gusti Allah. Karena Gusti Allah menerangkan mengenai al-fumun bagi istri. Sisa dari al-fumun adalah 21 gitu. Karena dia asobat. Dasar hukum asobat hadis Nabi apa bunyinya ini? Al-hibul faroido, ya. Ini adalah al-hibul faroido fama baqiya fali aula rajulin zakarin minkum. Al-hibul faroido fama baqiya fali aula rajulin zakarin minkum. Berikanlah faroid ini, farad ini bagian-bagian seperti 1/2, 1/3, 1/4 itu berikan. Sedangkan yang tersisa fali aula rajulin dzakarin minkum, maka ini bagi ahli waris laki-laki terdekat, anak laki-laki atau bapak. Ada nggak bapak yang nggak laki-laki? Jadi yang selalu menjadi asoban anak laki-laki atau bapak gitu. Sudah, ini dasarnya hadis, ini Al-Quran, ini hadis, itu ijma. Paduan. Ini Al-Quran yang ada walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad wa in kana lahunna walad falahu rubu', dan seterusnya. Itu farad-faradnya dasarnya Al-Quran. Sedangkan asobah ini dari al-fiqhul faraidul hadis. Sudah, setelah seperti ini baru saham, ini bukan duit. Ini belum duit. Ini caranya bagi 24 atau per 24 baru kali hartanya. Ini menurut yang saya dengar ini waktu meninggal jumlah hartanya itu 96 miliar. Wah, luar biasa. Makanya kalau nikah yang begini, nikah apa yang begini warisannya banyak gitu. Jadi nikah jangan yang miskin, rugi, cari yang kaya. 96 bagi 2 berapa? 48. Betul. Ini 96 miliar bagi 2 sama dengan 48. Yang 48 ini untuk suami, yang 48 ini untuk istri. Ini ketentuan pasal 96 KHI tadi. 96 miliar bagi 2, 48 untuk suami, 48 untuk istri. Berhubung suami wafat, ada nggak orang Islam dikubur dengan duitnya? Ada nggak? Yang ada orang Cina itu kadang-kadang dibongkar lagi makamnya karena apa? Karena hartanya dikubur. Nah, orang Islam nggak ada. Seandainya ada, saya sekarang juga mau berhenti jadi dosen. Cukup menjadi penggali kubur, supaya nanti ada yang mati gali lagi dapat duitnya gitu. Nah, jadi berhubung nggak ada yang mati di bawa duitnya, nah terpaksa saya jadi dosen gitu. Nah sudah. 96 yang untuk almarhum, 48 yang untuk almarhum ini yang dibagi-bagi, yang untuk yang punya almarhum, yang almarhum meninggal ini, betul kan ya? Dalam kasus saudari atau Ustazah Lili kan meninggal, yang punya suami kan yang dibagi-bagi 48 miliar, 48 berapa? 48 bagi 24 2 kali 3 8 kan? 6. Mau nulis 6 tapi dari 8. Sebetulnya nanti mau nulis 4 tadinya ya? 6.
48 bagi 24 2 kali 3 6 bukan 8. Kenapa 8 tadi? Ya lupa. Ini 6 miliar nggak main-main nih. Dari Al-Quran istri dapat 6 miliar, dari ijma ulama istri dapat banyak, tambahin ini nih 48. Masih berapa ya jadinya? 48 tambah 6 54 miliar kalau nikah cari janda. Nih ibunya dia tuh. Kalau nikah cari yang janda ini 54 miliar itu banyak, gitu kan? Jadi ini penting ini mengenal hukum waris Islam itu supaya kalau nikah mikir-mikir mana yang kira-kira banyak warisannya, gitu. Penting gitu ya. Nah, sudah. Sekarang 48 bagi 24 2 kali 21 42. Bagi berapa biar adil? Anaknya 2, Lili sama saudara laki-lakinya. Bagi berapa? 21 42 miliar. Ini punya gue masih banyak. Tapi kalau Lili 42 miliar masih bagi sama saudaranya. Kalau nikahin dia, tapi nikahin emaknya 54 miliar coba. Mau pilih mana? Udah bisa ya. Ini resiko. Jadi belajar ilmu waris di masjid ya begini, belum tuntas sudah ini sangat. Nah, pertanyaannya ada dulu, nanti ini tolong dijawab harus dibagi berapa. Silakan ada dikumandangkan, walaupun memang ini nanti ada harus pertemuan kedua supaya apa? Supaya mengerti mengenai waris. Silakan dikumandangkan dulu adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
42 harus dibagi berapa? Padahal Allah sudah berfirman lidzakari mithlu hadzil unthayain. Apa dibagi 2? Tidak, harus dibagi 3. Karena anak laki-laki ini kan 2 kali lipat. 1 kali 2 2 tambah 1 4 bagi 3 nggak habis. Berapa? 14 persis. Nah, 14 ini untuk 14 untuk anak perempuan, yang 28 untuk anak laki-laki. Jadi anak perempuan dapat berapa? 14 miliar. Lili, Ustazah Lili dapat 14 miliar. Ibunya dapat 54. Milik siapa? Kalau ini wajar. Karena apa? Karena lidzakari mithlu hadzil unthayain. 28 karena laki-laki. Kenapa laki-laki dibandingkan perempuan dibedakan? Kira-kira apa jawabannya? Karena laki-laki bakal jadi suami, kalau perempuan bakal jadi istri. Padahal istri cukup melakukan khidmatuz zauj, cukup melakukan pelayanan prima tanpa harus bekerja pun ya masalah. Tapi kalau laki-laki tanggung jawabnya besar, sehingga dapat 2 kali lipat. Ada pertanyaan? Kalau ada berarti paham. Kalau nggak ada berarti nggak paham. Karena ini ilmu sulit, tapi kalau sudah dipraktekkan gampang. Ini namanya ta'allamul faraidho, ya, fa'innahu nisful ilmi. Ya, belajarlah ilmu faraid yang itu separuh ilmu dan banyak dilupakan orang. Nah, faraid yang dalam Quran ini furudul muqaddarahnya sudah jelas. Yang dalam hadis ada istilah asobah. Yang dalam kombinasi hukum Islam ada istilah godok ini, ada harta bersama. Bahkan nanti dalam pertemuan yang memungkinkan kalau ada waktu lagi, kita kenal mengenai ahli waris pengganti yang tidak dikenalkan dalam hukum waris klasik selama ini, baik Al-Quran maupun hadis. Apakah menambah hukum yang dalam Quran tidak ada lalu diada-adakan melalui hukum di Indonesia termasuk bid'ah? Kalau jawabannya iya, berarti perlu kuliah dengan saya lama lagi, ya, supaya tidak terlalu cepat dalam menyimpulkan, karena ini terjadi ijma kesepakatan para ulama dan digodok terkait dengan kondisi Indonesia. Anda mau bertanya, kira-kira pertanyaan sulit apa gampang? Nah, silakan. Oh ya, misalkan harta warisan itu ya angkanya banyak, misal 100 juta, 555.500, ini banyak recehnya gitu. Kalau misal hitungannya biar gampang hitungnya, yang recehan itu bisa diberikan atas kesepakatan disedekahkan gitu. Yang dihitung waris yang misal 100 juta, itu kapan boleh atau harus dihitung semuanya? Berdasarkan hadis yang berbunyi al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan, boleh, yang penting semua ahli waris sepakat. Jangankan untuk menyedekahkan, menyepakati bagiannya sama saja masih diperkenankan. Ada tambahan hukumnya nanti dalam pasal 183. Ya, ini boleh
bukan lagi lama lagi. Pasal 183 kompilasi hukum Islam itu mengatakan para ahli waris dapat bersepakat mengenai pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Bagian laki-laki kan 2 kali lipat, bagian perempuan kan separuhnya. Sudah tahu seperti itu disadari, tapi kemudian bermusyawarah. Berhubung saya sudah mapan ekonominya, rumah sudah punya, kontrakan berjibun banyak, sementara yang anak perempuan belum mapan, ekonominya masih kembang kempis, saya rela bagian saya berikan saja. Itu musyawarah yang bagus sekali. Makanya muncul pasal 183 yang begitu saja boleh, apalagi sepakat untuk menyedekahkan. Hanya bagian receh-receh ini lebih boleh lagi. Itu kira-kira jawabannya. Ya, jadi sederhana. Ya. Yang menjadi rumit kalau paham teorinya pas mau dibagi nggak ada duitnya. Nah itu rumit tuh. Paham sekali kalian, pas mau dibagi nggak ada duitnya. Gitu. Biasanya kalau nggak ada duit santai. Tapi kalau duitnya banyak, sampai ke pengadilan, sampai membutuhkan pengacara, sampai membutuhkan saksi, bahkan ahli dihadirkan ke pengadilan gara-gara sengketa waris. Dan itu gara-garanya tidak memperhatikan wasiat Allah yang bunyinya saja yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Itu Allah mewasiatkan. Berarti penting, nah, karena orang tidak merasa penting tentang wasiat Allah warisan ini, akhirnya ditunda sampai kemudian bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, akibatnya ricuh mereka rebutan warisan. Itulah yang dikhawatirkan. Makanya ada istilah wasiat penting dari Allah, dan masyarakat juga bilang begini, ini tidak elok tanah kuburan masih merah, masa ngomongin warisan itu salah kata. Padahal warisan itu memang begitu ada yang meninggal, hak ijbari dari Allah, ada hak ijbari. Allah memaksa bahwa ini tidak dimiliki almarhum lagi, tapi dipaksa untuk diwariskan pada yang masih hidup. Dan bagiannya Allah pilihkan guru-guru perjaro, ada separuh, sepertiga, seperempat, 2/3, semuanya diatur. Lah kayak begini orang pada tidak mau segera menghitung gara-gara termakan omongan tanah kuburan masih merah, pamali ngomongin warisan. Salah ini. Yang betul apa? Segera dibagi ketika ada kematian, supaya tidak menimbulkan percekcokan antara keluarga di saat sudah lama-lama tidak dibagi. Itu wasiat Allah yang penting. Jangan sampai tidak mengerti soal pentingnya hukum waris. Yang lain, yang sana dulu, karena lebih menarik yang sana. Pasti ya suaranya juga. Silakan. Izin bertanya Ustaz, kalau misalnya hartanya itu berupa tanah atau kebun, itu pembagiannya gimana? Harta itu apapun bisa dibagi. Yang nggak bisa dibagi kalau nggak ada, itu nggak bisa dibagi. Nah, yang ada pun bisa dibagi kalau misalnya warisannya utang. Warisan utang tanggung jawab besar lagi-lagi menggantikan utang almarhum. Utang pada manusia wajib dibayar, utang pada Allah juga wajib dibayar. Apa contohnya utang pada Allah? Misalnya sholat. Tapi kalau sholat ikhtilaf mengenai perlu diganti atau tidak. Ya, tapi utang janji mau haji sudah didaftarkan meninggal, ya kita menghajikan. Nah, kalau berupa tanah, berupa apapun bisa dibagi. Caranya bagaimana? Caranya dikalkulasi. Ini tanah ini ada 500 meter di Menteng, wah mahal tuh harganya. Iya, tapi 500 meter di Tegal jauh sana yang murah. Nah, tapi kalau di kota mahal juga. Itu bisa dikalkulasi, bisa dirembuk bagaimana caranya. Bahkan satu keluarga itu juga ada istilah hak syuf'ah.
Kalau mau dijual, kalau ada di antara anggota keluarga yang punya dana, dia yang lebih berhak untuk membeli, misalnya seperti itu. Kalau keluarga nggak ada, misalnya tetangga yang gandeng tanahnya dengan kita, itu adalah hak syuf'ah, hak untuk memberikan atau membeli sebidang tanah atau apapun yang masih dekat, baik tetangga maupun kekerabatan. Itu nanti istilahnya dalam bahasa Jawanya disusui, dibayar oleh seseorang di antaranya. Jadi berhubung pertanyaan terjawab, silakan Anda ungkap. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Untuk pasal 96 ayat 1 ini kan hanya ada di Indonesia. Sedangkan untuk negara-negara yang lain, apakah berbeda? Maksudnya apakah ada perbedaan? Jika ada perbedaan, berarti hukum pembagian waris ini terjadi perbedaan hasil di antara, khususnya di antara negara-negara Islam. Mungkin Tadi pasal berapa? pasal 96 Iya. ayat 1 Itu yang namanya al-amwal al-mushtarikah baina zawjaini, itu sepakat negara-negara muslim mulai dari Yordan, Mesir, Maroko, Tunisia semua itu ada mengenal yang namanya harta bersama, dan itu dibagi separuh seperti dalam pasal ini, silakan koma. Makanya kalau belajar waris jangan waktu yang mepet, harus waktu yang panjang supaya bisa bagi-bagi waris. Saya termasuk bisa mendapat uang dulu. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya bunuh dulu. Oh, dicabut ya? Ah, ya. Di proses sudah dicabut.